Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan saya Abdul Rahman Sudirman dari SMKN 12 Luwu. Saya Aslam dari SMA Negeri 15 Luwu. Saya Rahman Darwis dari SDN 433 Bajoy. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Baik Pak Aslam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Aslam hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya luar biasa diberi kesehatan dan juga semangat dalam mengawali pagi hari yang cerah ini Pak. Ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Baik nih Pak Aslam, sebelum kita memulai proses coachingnya Pak ya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam menjadi dalam observasi saya. Jadi agar Bapak nanti juga tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya Pak, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak ini juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses atau present atau kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari kita, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak ya? Ya. Baik Pak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Tentu Pak, boleh, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih, Bapak kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Bapak ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu dalam proses coaching ini itu ada dua Pak ya. Pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak, Bapak kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, jadi secara spesifik dari dua kompetensi tadi itu saya rencananya ingin mengembangkan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach saya temui. Seperti itu Pak. Baik, mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari coach nanti. Nah, Bapak untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Oke. Jadi indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saya menyampaikan saya bisa menerapkan alur tirta itu secara runtut dan sistematis. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri
agar kunci saya dapat menemukan solusi Ya. atas permasalahan yang kunci saya temui. Seperti itu, Pak. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sudah sampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan si kunci nanti. Dan saya juga berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar Pak, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak. Sudah siap? Untuk Pak, saya sudah siap Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Oke Pak, siap. Saya akan mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selam. Halo Ibu Rahma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi ini Bu Rahma, saya baca chat di grup. Tadi katanya Ibu Rahma ini ada yang ingin disampaikannya atau ingin dibicarakannya sama saya. Iya Pak, tapi sebenarnya tidak ada dia apa-apa Pak Selam. Cuma ya sepertinya saya perlu di coaching sebentar ini Pak Selam untuk persiapan awal tahun ajaran baru. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan nanti proses coaching ini itu bisa mencerahkan Bu ya. Nah, Bu Rahma, dari pembicaraan kita sekarang, ini kita sudah mau berbincang-bincang ini Bu Rahma. Kira-kira apa yang ingin Ibu Rahma dapatkan? Begini Pak, saya ingin mendapat ide segar untuk kelas tahun baru saya. Saya kok kayak merasa bosan Pak mengawali kelas, kayak biasa-biasa aja saya rasa ini Pak. Ya bisa dibilang galau kayak ini Pak. Oh, galau Pak. Oke Pak, oke. Nah, jadi Ibu Rahma di sini ini mendapatkan ide-ide segar tentang persiapan untuk di kelas tahun ajaran baru ya Pak, ya Bu ya. Oke. Nah, karena Ibu sekarang sudah merasa bosan dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Nah, Ibu Rahma bisa tidak mendeskripsikan lebih jauh tentang ide-ide segar seperti apa yang Ibu Rahma maksudkan? Jadi begini Pak, untuk tahun ini saya kan sudah jadi wali kelas untuk kelas 6 itu sudah hampir 10 tahun. Tapi sepertinya kegiatan yang saya lakukan ya begitu-begitu saja Pak. Jadi saya sudah bosan mengulang Pak. Gitu. Kalau boleh tahu, kegiatan yang Ibu Rahma maksudkan dengan yang begitu-begitu saja dan bosan mengulang-mengulang itu seperti apa ya Bu? Itu Pak, seperti misalnya perkenalan, lalu menyuruh siswa memberitahukan asal sekolah mereka. Saya itu membayangkannya saja sudah malas dan merasa bosan Pak, bagaimana siswa nanti. Oke. Ibu Rahma membayangkan siswa itu sudah malas dan bosan itu dari mana? Siswa yang sekarang beda Pak dengan siswa yang sebelum-sebelumnya. Anak sekarang itu cenderung pasif Pak dan malas merespon Pak. Oke. Jadi Ibu Rahma merasakan ada perbedaannya Bu ya dengan yang terjadi pada siswa sekarang dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, bisa nggak Ibu Rahma menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu Rahma rasakan? Jadi kemarin itu ketika pertemuan tatap muka mereka itu cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Dan pertemuan tatap muka itu sudah 1 minggu berlangsung tapi kelas tidak sehidup dulu Pak. Kalau bosannya itu Bu, Ibu lihat dari mana? Iya apa saja yang bosan Pak. Padahal mungkin saja mereka itu tidak bosan. Oh, seperti itu. Terpikir sama Ibu Rahma bahwa kegiatan itu membuat bosan itu bagian mananya? Begini Pak, jadi saya itu agak takut Pak kegiatan yang akan saya berikan nanti itu bakal garing dan bosan di siswa saya nanti Pak. Oke. Tadi kan juga
Ibu Rahma sempat mengatakan bahwa dalam 1 minggu pembelajaran itu Ibu Rahma itu menggunakan perencanaan yang sama dengan yang tahun lalu, Bu ya? Iya Pak, karena selama ini seru Pak, siswa saya semangat dan aktif Pak. Oke. Nah, dari kegiatan yang semangat dan aktif itu, menurut Ibu Rahma, apa kegiatan yang paling berhasil dan kenapa itu dipandang berhasil oleh Ibu Rahma? Itu Pak yang itu kegiatan walking gallery ya, selama ini seru sekali Pak. Walking gallery, Bu ya? Iya, Pak. Menurut Ibu Rahma, kegiatan yang tadi apakah bisa dipakai untuk kegiatan tahun ini? Iya Pak, saya coba lagi nanti Pak supaya mereka bisa aktif dan semangat lagi Pak. Oke. Selain kegiatan walking gallery yang tadi Ibu Rahma sampaikan, ada lagi tidak kegiatan yang Ibu Rahma bisa pakai juga selain itu? Iya Pak, sepertinya saya juga akan mencoba membuat kegiatan menyusun puzzle dan membuat mozaik seperti itu Pak. Puzzle dan mozaik. Iya Pak. Oke, Bu Rahma. Nah, sejauh ini Bu Rahma, dari perbincangan kita, Ibu Rahma sudah dapat pencerahan apa ini? Rahma? Iya Pak, yang saya dapatkan yaitu saya tidak perlu mengganti rancangan awal tahun ajaran saya Pak. Saya tinggal upgrade supaya siswa saya tidak bosan dan sesuai dengan yang kekinian sekarang. Oke, mantap sekali Bu Rahma, keren. Nah, sekarang rencana Ibu Rahma itu seperti apa ke depan? Apa ya Pak? Mungkin nanti saya cari satu ide kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru. Kemudian saya cari satu lagi kekinian untuk menyambut mereka di kelas Pak. Oke, lagu kekinian ya Bu ya? Ya Pak. Baik, keren Bu, keren. Jadi lagu kekinian. Nah, dari lagu kekinian ini Ibu Rahma itu mau mulai dari mana? Nanti saya cari di YouTube dan bertanya ke kelas yang lain Pak. Oke Bu Rahma. Nah, dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan ini, ada tidak rekan kerja yang Ibu bisa ajak untuk membantu? Oh iya Pak, ada Ibu Muspira dan Ibu Jumarni. Saya akan minta tolong ke mereka untuk memberikan video segala hasil coaching dengan para siswa Pak. Oke Bu Rahma. Ada tadi ya rekan-rekan yang saya membantu, kemudian juga sudah mau mencari lagu kekinian. Nah, ada lagi tidak hal-hal lain yang akan Ibu Rahma lakukan untuk mendapatkan ide baru? Ada Pak, nanti saya akan coba buka channel melalui YouTube, radio, sosmed supaya saya bisa update dengan topik-topik remaja dan lagu-lagu kekinian juga Pak. Oke, lagu-lagu kekinian dan topik-topik remaja melalui platform-platform ya Bu ya. Keren sekali Bu. Wah, tambah dan ini, tambah gaul ini dan kece nanti ini kalau banyak nih referensi kekinian tak. Pak. Oke Bu. Nah, sekarang target selesainya ini Bu kapan? Mungkin saya gunakan 1 minggu cukup Pak. 1 minggu Bu ya. Ya Pak. Oke. Nah, dari 1 minggu itu bagaimana kita tahu Bu kalau misalnya 1 minggu itu Ibu Rahma sudah ada progres? Nah, jadi minggu depan kita bisa coaching lagi Pak, biar nanti saya ceritakan progres yang saya lakukan Pak. Oke Bu Rahma, jadi minggu depan kita ketemu lagi Bu Rahma ya. Sekaligus kita ini Bu Rahma, kita ketemu di kafe minum-minum jus alpukat. Wah, mantap sekali itu Pak. Tapi ini sudah sore, terima kasih banyak Pak atas coachingnya hari ini. Oke Bu Rahma, semoga bermanfaat. Saya akhiri coaching kita hari ini Bu Rahma ya. Saya tutup. Semoga Ibu Rahma dapat pencerahan dari apa yang kita bicarakan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik Pak Aslam, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Aslam dengan si coach ya. Oke.
terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan saya. Ya. Namun sebelum saya sampaikan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Nah, Bapak untuk yang pertanyaan pertama ini, kira-kira apa nih yang Bapak sudah lakukan pada saat tadi melakukan coaching? Oke. Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari proses percakapan tadi? Oke. Ya, jadi tadi Pak untuk ini yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Ya baik. Jadi yang Bapak sudah sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan keterangan saya, ya. Jadi di catatan saya ini adalah Bapak ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Nah, terbukti ketika Bapak tadi ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan strata dengan si coaching. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coacher untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari si coach itu. Selanjutnya yang menjadi catatan saya juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di infrastruktur tadi ya Pak ya. Ya. Bapak mengharapkan ada dua ya, yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan saya ini Pak, Bapak juga sudah melaksanakan, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan membuat rencana aksi dan ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Pak ya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Nah, jadi gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi tentunya di luar dari dua hal tadi. Ya. Ya, di sini saya akan mengembangkan kehadiran penuh Pak, kompetensi kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi si coach ini merasa ada sedikit unek-unek begitu, sedikit sepatah kata yang belum disampaikan. Kemudian seharusnya saya itu menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar si kunci tadi ini toleransi sejauh saya ini itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik, jadi kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Bapak maksimalkan dalam diri Bapak sendiri. Tidak hanya potensi ini Pak, tapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, saya juga berharap ketika Bapak selesai, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya kedepannya bisa memberikan proses coach dan bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Pak Aslam tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya. Ya, terima kasih Pak Aslam, sebuah proses yang sangat-sangat luar biasa Pak. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak nanti ke depan. Ya. Oke, terima kasih Pak sudah di observer hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan pengamatan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aslam. Gimana kabarnya Pak Rahman?
Aduh, alhamdulillah baik nih Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kalau Pak Aslam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini luar biasa, sehat-sehat juga Pak. Nah di sini saya dapat informasi Pak, tadi katanya lewat chat tadi Pak, katanya bahwa Bapak akan melakukan coaching ya Pak. Ya, benar sekali Pak Aslam. Jadi hari ini kebetulan Pak ada jadwal coaching saya dengan guru atau rekan sejawat di sekolah Mas Aslam. Oke Pak Rahman, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjadi observer ya Pak. Nah, saya akan mengamati saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik observasi. Nah, seperti apakah nanti di saat Bapak melakukan coaching itu, apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti atau rekan sejawat yang akan Bapak coaching nanti. Kemudian bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan pertama Bapak yang diajukan oleh Pak Rahman. Dan jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak bisa menyesuaikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Pak Rahman melakukan coaching, kita berbincang-bincang sedikit dulu ya Pak ya. Ya Pak, boleh Pak, silakan. Baik Pak Rahman. Nah, dalam proses coaching ini sebenarnya proses kompetensi seperti apa yang ingin Pak Rahman kembangkan? Baik Pak Aslam, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi dalam kegiatan coaching ini Pak ada 3 kompetensi ya. Ya. Sebenarnya yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama adalah riset atau kehadiran ilmu. Oke. Kemudian Pak, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan satu lagi Pak, bagaimana saya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan atau bisa diistilah kritis ya Pak. Ya. Jadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuncinya. Oke. Nah, gini Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi manakah yang akan Pak Rahman kembangkan secara lebih detail dan lebih spesifik Pak? Kalau dari ketiga ya Pak ya, mungkin saya yang akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Pak. Jadi dengan mendengarkan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus Pak, sehingga nantinya saya juga memiliki kehadiran penuh. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sesuai dengan kata kunci yang mungkin nanti akan disampaikan oleh psikologi saya nanti. Oke, wah luar biasa ini Pak ya. Nah, ini kemudian Pak untuk indikator maksudnya indikator seperti apa yang diinginkan oleh Pak Rahman? Maksudnya seperti saya ini Pak, bagaimana atau apa ketentuan yang bisa Bapak Rahman tentukan untuk bisa mencapai tadi hal yang ingin ditingkatkan seperti itu Pak? Baik Pak, kalau untuk indikator pencapaian yang ingin saya capai pada kegiatan coaching ini Pak, di sini saya akan melihat apakah coaching nantinya sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dia hadapi Pak. Kemudian coaching juga memiliki rencana aksi Pak atau rencana ke depan. Nah, apa yang dia harus lakukan? Ya kurang lebih seperti Pak indikator pencapaian. Oh, seperti itu Pak ya? Ya. Baik Pak Rahman, mungkin itu saja bincang-bincang kita ini Pak Rahman. Semoga nanti Pak Rahman melakukan coaching itu selalu mengingat tadi apa yang sudah kita perbincangkan. Nah, kemudian tidak keliru dalam menggunakan alur ceritanya. Nah, itu saja Pak Rahman. Nah, selamat melaksanakan coaching ya Pak Rahman. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih banyak atas kegiatan pemantauannya hari ini. Saya terima kasih Pak. Oke Pak Rahman, silakan melaksanakan coachingnya. Baik, terima kasih Mas.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rahma. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rahman. Ya, ini bagaimana nih kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rahman. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu Rahma. Jadi begini Bu Rahma ya, sesuai dengan cek WA Ibu Rahma kemarin ke saya Bu ya. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu Rahma. Iya, bagus sekali Pak. Saya minta izin waktunya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan Pak Rahman terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi di sekolah itu rekan-rekan guru masih menggunakan cara pembelajaran yang monoton, begitu Pak. Jadi kurang bervariasi Pak. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, ya, metode konvensional lebih kepada ceramah. Jadi terkadang kalau ceramah terus-terusan itu membuat anak-anak jadi jenuh dan jadi bosan begitu Pak. Nah, saya ingin pembelajaran itu teman-teman lebih bervariatif. Jadi tidak hanya ceramah saja Pak. Nah, pada sekarang ini kan sudah banyak nih teknologi yang mendukung pembelajaran. Teknologinya berkembang pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri dengan dan untuk beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi tersebut, seperti itu Pak Rahman. Oke, baik Bu Rahma. Jadi Ibu ingin menyampaikan bagaimana cara menyampaikan materinya ya, secara bervariatif. Seperti itu ya Bu Rahma. Jadi bagaimana guru-guru ini dapat memberikan pembelajaran yang menarik Ibu Rahma. Dari Ibu Rahma yang tadi sampaikan, sebenarnya apa yang Ibu Rahma inginkan setelah kita berbincang-bincang selama 15 sampai 20 menit ini? Bu Rahma memiliki harapan apa ke depannya? Jadi harapan saya sih mengetahui caranya bagaimana saya membantu rekan-rekan guru di sekolah supaya ada perubahan gitu Pak dalam memanfaatkan metode pembelajaran ya kurang lebih seperti itu sih Pak, supaya tidak monoton, tidak Ya, baik, luar biasa sekali Bu Rahma ya. Jadi dalam kegiatan ini Bu Rahma ini nantinya adanya perubahan dalam cara penyampaian materi, begitu ya kira-kira Bu Rahma. Jadi perubahan penyampaian materi seperti apa yang Bu Rahma harapkan? Nah, jadi saya inginnya ada perubahan dalam menggunakan pemanfaatan metode atau model dan media pembelajarannya yang bervariatif lah Pak. Jadi kalau sekarang kan masih menggunakan metode ceramah ya, jadi sesekali menggunakan PowerPoint seperti itu Pak. Nah, sekarang ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran dan interaktif. Ada Kahoot, ada Canva, ada Quizizz, atau ya minimal lebih sering menggunakan PowerPoint lah. Jadi supaya pembelajarannya juga lebih menarik seperti itu Pak. Baik, jadi intinya di sini ya, Bu Rahma ingin bagaimana penyampaian materi yang bervariatif. Jadi kalau misalkan itu adalah kondisi yang ideal dan ada di level 1 sampai 10 idealnya ya. Kira-kira nih kondisi atau situasi ini saat ini berada di level berapa itu? Kalau ditanya level sih saya merasa tidak masih di level 5 begitu 5, Pak ya. ya. Karena di sekolah itu kan masih banyak atau lumayan banyak juga guru-guru yang senior yang masih menggunakan metode ceramah yang menurut saya sedikit sulit untuk diajak melakukan perubahan terhadap teknologi seperti itu. Baik, jadi level 5 ya Bu. Jadi untuk saat ini kira-kira Ibu Rahma ingin dari 5 ini dijadikan berapa untuk perubahannya nanti ke depan? Ya. Kalau saya ininya ya minimal 7 Pak, tidak usah tinggi-tinggi sedikit saja dulu Pak. Mengingat itu tadi kondisinya banyak guru-guru senior yang perlu waktu untuk melakukan perubahan khususnya di pemanfaatan media teknologi seperti itu Pak. Pelan ya. Baik Bu Rahma, jadi menginginkan dari 5 ke 7 ya Bu? Iya Pak.
Baik. Betul, Pak Rahman. Ya, ya, baik. Dan untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu Rahma ini memiliki ide seperti apa atau rencana apa yang diinginkan agar level 7 ini tercapai secara maksimal? Ya, sebenarnya saya sudah memikirkan satu cara sih Pak Rahman. Karena di sekolah ini ada komunitas belajar, jadi saya berpikir memanfaatkan komunitas belajar di sekolah ini untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan itu Pak Rahman. Jadi seperti itu sih Pak, jadi berbagi praktik baik melalui komunitas belajar. Baik, luar biasa ya Ibu Rahma, berencana untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu Rahma. Nah, itu sudah ada salah satu rencana Ibu Rahma. Kemudian adakah lagi strategi-strategi selain itu, Bu? Jadi selain berbagi praktik baik di Kombel Ibu Rahma sendiri, adakah rencana lain dari Ibu Rahma untuk meningkatkan dari level kelima ini ke level 7? Ada Pak, jadi mungkin yang kalau ini saya akan berkonsultasi dan akan dulu berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena mungkin juga diperlukan itu atau pelatihan dulu tentang pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Ya, baik. Jadi pilihannya ada dua ya Bu ya. Jadi yang pertama tadi berbagi praktek baik di Kombel Ibu, kemudian yang kedua adalah berkonsultasi dengan pemangku kebijakan atau kepala sekolah. Kemudian bagaimana untuk membuat workshop atau pelatihan. Nah, dari kedua itu kira-kira nih yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu yang mana Ibu? Sepertinya untuk saat ini metode mentoring atau akan lebih dapat digunakan Pak Rahman, karena mengingat kondisinya di sekolah seperti yang adanya guru-guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan ada workshop, karena kalau workshop itu kan ada hasil begitu ya Pak, ada hasil kerja gitu. Jadi mungkin kita melalui mentoring dulu di sekolah melalui komunitas belajar. Selain itu kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, karena membutuhkan narasumber yang tepat dan juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi saya rasa berbagi praktik baik dengan metode mentoring itu menurut saya lebih nyaman untuk guru-guru dan rekan-rekan di sekolah Pak. Ya, baik, jadi saya garis bawah ya Bu ya. Jadi yang Ibu Rahma ini lakukan, yang pertama mungkin yang berbagi praktik baik di komunitas belajar ya Ibu Rahma. Iya Pak. Baik, baik. Jadi kalau Ibu Rahma memiliki atau memilih berbagi praktik baik melalui komunitas belajar Ibu, kapan nih kira-kira Bu Rahma akan melaksanakan kegiatan ini? Ya, saya sih ingin secepatnya Pak. Ya, mungkin minggu depan juga saya akan memulai berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di sekolah. Saya juga akan mendampingi rekan-rekan guru di sekolah, begitu Pak Rahman. Jadi mulai minggu depan lah Pak Rahman. Baik, jadi kegiatan ini akan Ibu lakukan minggu depan ya Bu ya. Jadi adakah yang nanti yang akan membantu Ibu Rahma dalam pelaksanaan ini Bu? Atau Ibu Rahma memerlukan bantuan siapa saja nih ketika Ibu Rahma ingin berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar tersebut? Jadi mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang lain ya. Jadi bukan hanya saya, misalkan seperti ada Pak Andi dan juga Pak Diri yang sudah ahli dalam media pembelajaran yang sering dimanfaatkan. Jadi Pak Andi dan Pak Diri bisa membantu dalam berbagi praktik baik seperti itu. Pak. Baik, jadi nantinya Ibu Rahma ini ingin berkolaborasi ya Bu ya. Intinya berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Ibu Rahma ya. Ya, bagus sekali Pak Rahman. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan berbagai praktik baik di komunitas belajar pada sekolah yang saya Pak Rahman. Baik Ibu Rahma, sungguh luar biasa sekali. Jadi tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita untuk hari ini ya Bu Rahma ya. Jadi saya nanti tidak sabar ingin mendengar lagi Bu cerita-cerita Ibu Rahma ke depannya. Nah Bu Rahma, kalau dari hasil bincang-bincang kita tadi ini Bu, apa yang sudah Ibu Rahma dapatkan atau kesimpulan apa yang dapat dari hasil perbincangan kita hari ini?
Jadi selama kita berdialog Pak Rahman, saya mendapatkan gambaran Pak tentang bagaimana nanti caranya untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif, bukan hanya ceramah. Dengan adanya kegiatan melalui kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar seperti itu Pak Rahman. Ya, baik Bu Rahma, jadi luar biasa ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Bu dan bisa istilahnya bilang puluh lagi di depan ya, sehingga kita bisa berbincang-bincang lagi. Jadi jangan lupa ceritakan lagi nanti ketika Ibu Rahma telah melaksanakan aksi nyata berbagi praktik baik di komunitas belajar itu ya. Baik Bu, untuk hari ini kita cukupkan ya Bu. Terima kasih banyak aku atas waktu luangnya Ibu sampai di sini dan selamat pagi, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi juga Pak Rahman. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rahman. Ya, Mantap sekali tadi Pak Rahman saat ini. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan dengan lancar. Tadi Pak Rahman sebelum melakukan coaching, tadi kan sempat saya juga menanyakan Pak ya tentang bagaimana caranya melihat ketercapaian atau menggunakan indikator ketercapaian seperti apa yang Bapak gunakan. Nah, dari indikator ketercapaian yang ingin Pak Rahman tadi sebelum coaching, apa saja yang sudah Pak Rahman lakukan terkait dengan indikator yang tadi Pak Rahman sampaikan? ya, baik Pak Aslam ya. Tadi saya sudah menyelesaikan Pak proses coaching dengan lancar Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Pak, ada beberapa hal yang mungkin yang sudah saya lakukan. Prosesnya sesuai dengan alur kita, di mana ada tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab programnya. Nah, kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan melakukan percakapan. Dan kemudian saya juga sudah mengidentifikasi cara menanyakan kepada coach tadi saya Pak informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Nah setelah itu saya meminta coach saya tadi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti apa Pak. Jadi nanti coaching ini akan menghubungi saya lagi Pak tentang ketercapaiannya. Harapan-harapan yang disampaikan lah. Oke, wah sangat luar biasa tadi itu Pak. Saya sudah melihat sebenarnya tadi bahwa Pak Rahman sudah menggali potensi dari coachingnya, yaitu Ibu Rahma. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi itu sudah sangat bagus sekali Pak. Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Rahman sudah melakukan identifikasi yang ada pada kuncinya. Nah, kemudian saya juga lihat ini Pak Rahman. Pak Rahman juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak sebagai coach. Nah, ini kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, coach kemudian dalam hal ini Bu Rahma itu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, di mana dia mampu menemukan solusi dari kegelisahannya seperti itu. Nah, satu lagi pertanyaan ini Pak Rahman sebelum ini ya kita akhiri pertemuan ini. Nah, dari yang Pak Rahman sudah lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rahman kembangkan? Ya, baik Pak Aslam. Jadi setelah saya tadi melakukan ini Pak ya, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, sehingga saya nanti dapat mengurai informasi yang benar-benar nyata Pak. Ya, yang begitu konkret.
lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching tersebut menemukan solusi atas permasalahan yang jadi dia. Seperti itu, begitulah kira-kira Pak Anas. Oke, baik Pak Rahman. Jadi Pak Rahman ke depan ingin bisa lebih mempatenkan atau lebih memvalidasi pertanyaan-pertanyaan bobot yang Pak Rahman lontarkan kepada sang coach. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak Rahman. Saya harap semangat ini tidak kendor, tidak layu ya Pak Rahman ya. Semoga kita bisa belajar lagi bersama ke depan Pak. Nah, semoga nanti ke depannya Pak Rahman lebih baik lagi. Tadi itu sudah sangat luar biasa Pak, meningkatkan harapan, kemudian meningkatkan potensi baik dari teknik coaching maupun dari potensi dari si coachingnya. Nah, semoga kita bisa bertemu dalam kesempatannya Pak Rahman ya, dengan tentunya saya berharap lebih banyak pengalaman-pengalaman lagi yang dibagi terkait dalam pelaksanaan teknik coaching menggunakan alukerta ini. Ya, oke, Pak Rahman. Mungkin cukup sekian dulu dari saya selaku observer. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi kita selaku coach dalam teknik coaching menggunakan alukerta ini pada kesempatan yang berikutnya. Dan tentunya saya berharap sebagai observer, Pak Rahman dan juga nanti coachingnya itu tidak melupakan prinsip-prinsip coaching yang tentunya prinsip-prinsip ini itu membantu kita dalam menjalankan teknik kerta ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ke depannya. Ya, ini saja Pak Rahman yang bisa kita lakukan. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Sam, luar biasa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum Pak Rahman, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahman? Waalaikumsalam Ibu Rahma, alhamdulillah saya baik Bu. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Bapak. Selaku observer saya akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap prinsip coaching, yaitu sebagai mitra dengan coaching, kita akan hadir sepenuhnya untuk coaching, siap mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada sesi coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Rahman kembangkan? Ya, baik Ibu Rahma, pada sesi ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan coaching dengan alukerta, yaitu saya bisa hadir sepenuhnya untuk coach dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis. Nah, selanjutnya, menurut Pak Rahman, permasalahan apa yang ingin dibahas pada coaching kita hari ini? Ya, jadi Ibu Rahma ya. Jadi permasalahan yang ingin saya bahas dengan Bapak Aslam sebagai coach nantinya, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Pak Aslam di sini Bu kesulitan dalam menerapkan beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Selanjutnya, menurut Pak Rahman setelah coaching ini apa harapan yang ingin Pak Rahman capai? Ya, jadi menurut saya setelah coaching ini harapan saya yang bisa saya harapkan atau ingin dicapai, saya bisa membantu Pak Aslam nantinya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau yang sedang dihadapinya. Oh ya, baik Pak. Jadi saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup ya, Pak Rahman. Mudah-mudahan proses coaching Bapak bisa berjalan dengan baik dan setelah coaching kita bertemu lagi ya untuk merefleksi proses coaching yang Pak Rahman sudah lakukan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Aslam, bagaimana kabarnya ini Pak? Ya, selamat sore Pak Rahman. Ya, kita ketemu lagi Pak. Alhamdulillah saya sehat Pak. Baik. Jadi begini Pak, ini saya ada keperluan dengan Pak Rahman. Seyogianya Pak Rahman bisa meluangkan waktu lah sedikit Pak untuk berbincang-bincang hangat dengan saya ini Pak. Wah, boleh banget ini Pak Aslam. Ayo, karena ini
kita bertatap muka atau tidak dalam daring ya Pak. Jadi Ya. masing-masing kita siapkan minuman atau kopi dulu. Ya, oke. Dia tambah hangat percakapan kita Pak ya. Oke, Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak Aslam? Topik apa yang ingin Bapak diskusikan? Ya, jadi gini Pak Rahman. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Pak Rahman tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Wah, sepertinya menarik sekali Pak topiknya ini. Ya. Bapak ingin eksplorasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, Pak. Jadi begini Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk yang lain, Pak. Yang nantinya akan saya gunakan dalam pertemuan pekan yang akan datang, gitu Pak. Oh, jadi Bapak ingin berdiskusi tentang implementasi dari strategi pembelajaran yang lainnya, Pak? Iya, Pak. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah memetakan untuk kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, Pak. Seperti itu. Wah, sepertinya menarik sekali nih topiknya Pak Aslam. Ayo kita ngobrol lebih lanjut, tapi kita seruput dulu minuman kita masing-masing. Oke, Pak. Oke. Lanjut Pak ya, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah mengimplementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi kelas? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Setelah kemarin saya mendapatkan pengembangan pengajaran dari Ibu Reni dan Pak Rahman, saya memetakan kebutuhan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar mereka, Pak. Nah, kemudian dari situ saya kemudian membagi kelompok di kelas saya menjadi 2 kelompok. Jadi di situ saya juga membuat kegiatan. Jadi misalnya kegiatan 1 untuk kelompok A, kegiatan 2 untuk kelompok B, seperti itu, Pak. Jadi ada kelompok ya. Jadi Bapak ini sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Dan anak-anak bersemangat ya Pak dalam hal ini. Ya, iya Pak. Ya. Nah, oke. Kira-kira apa nih atau bagaimana nih perasaan Pak Aslam setelah menghadapi situasi tersebut? Ya tentunya saya bahagia, saya senang sekali Pak. Setelah semua dipersiapkan dengan baik, semua itu saya dapat eksekusi dengan lancar dan baik. Dan siswa pun itu mendapatkan manfaat yang luar biasa berdasarkan refleksi sederhana yang dibagikan setelah pembelajaran itu selesai, Pak. Kemudian di situ saya tanyakan sejauh mana pemahaman mereka dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan-kegiatan tadi. Seperti itu. Keren Pak. Saya bisa mengapresiasi hal ini karena teman-teman sebenarnya guru di sekolah juga sudah mulai mengimplementasikannya. Jadi ini di luar dari bayangan saya. Dan terutama Pak Aslam sendiri ini sudah berkenan membagikan pengalamannya baik. Menurut Pak Aslam, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan mencoba untuk eksplorasi lebih jauh dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, Pak, Ya. supaya lebih bervariasi. Ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, tadi kan saya ambil kesiapan belajar murid. Nah, di sini saya berbasisnya itu basic dari profil belajar muridnya, Pak. Ya. Jadi dari profil belajar murid tersebut itu kan sudah ada penilaian dari sisi pengetahuannya, kemudian juga dari sisi keterampilannya, dan juga sudah ada sikapnya, Pak. Jadi semua itu sudah dipetakan, Pak. Kalau basicnya itu profil belajar murid, Pak. Cukup kompleks ya. Jadi Ya, Pak. bagus sekali saya lihat ini Pak. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil murid. Nah, kira-kira ada pilihan lain nggak Pak ini yang mungkin barangkali lebih baik Pak? Mungkin ada, Pak ya. Saya mungkin coba ambil alternatif yang lain, Pak. Jadi basisnya itu mungkin basisnya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa lewat minat murid, Pak. Jadi menurut saya minat murid sendiri itu adalah suatu hal yang bisa memotivasi murid dari dalam diri murid untuk bisa membangun kegiatan belajar yang lebih efektif dan aktif, Pak. Seperti itu. Oke, wah, sepertinya menarik Pak ya. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini berbasis minat murid. Ya, betul Pak, betul sekali. Nah, oke Pak Aslam, kira-kira nih Pak, terkait dengan waktu, apa yang ingin Pak Aslam lakukan setelah diskusi kita kali ini Pak?
Gini Pak, kan waktu saya tinggal minggu depan Pak ya. Ya. Karena dalam satu minggu itu kan cuma 2 kali pertemuan itu di kelas saya. Jadi saya harus cepat ini Pak. Jadi saya mencoba untuk membuat proyek itu Pak untuk seperti pembelajaran diferensiasi ini itu berdasarkan minat. Jadi dari minat itu kemudian saya buatkan semacam proyek, di mana proyek ini judulnya itu membuat makanan khas daerah yang sesuai dengan jenis makanan apa yang mereka minati Pak, seperti itu. Baik. Jadi Bapak baik. Jadi Bapak akan memberikan kebebasan ya, kepada siswa berbasis minatnya. Sehingga di antara banyaknya makanan khas daerah, mereka bisa memilih sendiri sesuai dengan minat mereka atau kesukaan mereka sendiri. Ya, betul Pak, betul. Nah, kira-kira apa nih yang Pak Aslam perlu lakukan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik, Pak? Oke. Jadi untuk persiapan perencanaannya itu saya belum buat Pak ya. Tapi malam ini saya rencana janji akan buat Pak. Oh, jadi dalam bentuk apa ya Pak? RPP? Ya itu yang saya maksud Pak, RPP. Oke. Nah, kira-kira RPP ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Aslam agar RPP tadi itu bisa menjadi lebih baik lagi Pak? Rencananya saya ingin berdiskusi dengan Ibu Rahma Pak ya, karena saya dengar Ibu Rahma itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat ini Pak. Seperti itu Pak. Jadi terkait waktu, kira-kira kapan Pak Bapak akan laksanakan di dalam membuat RPP atau berkonsultasi langsung dengan Ibu Rahma? Ya, ini untuk waktunya saya akan usahakan selesai malam ini Pak untuk RPP-nya. Dan kalau sudah selesai malam ini itu besoknya saya akan langsung konsultasikan dengan Ibu Rahma Pak. Baik Pak Aslam, sebelum kita tutup Pak Ya. kita review sebentar hasil diskusi kita hari ini. Nah, menurut Pak Aslam nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini Pak? Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk coaching berdiskusi dengan saya. Jadi hari ini itu saya merasa challenge saya atau tantangan saya itu menjadi lebih jelas, di mana saya lebih bersemangat lagi dalam menjalankan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya sudah memiliki gambaran implementasi dalam bentuk lain untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini gambaran lain itu berupa bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berbasis dari minatnya murid Pak. Nah itu Pak. Nah untuk rencana pembelajarannya yaitu RPP nanti malam akan saya buat, saya akan selesaikan dan besoknya saya akan bertemu langsung dan berkonsultasi langsung dengan Ibu Rahma Pak, seperti itu. Waduh, keren sekali Pak. Selamat ya Pak ya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dan jangan lupa Pak, kalau ada butuh support jangan lupa hubungi saya kembali ya Pak. Baik, siap Pak. Terima kasih juga atas waktunya sudah mau berdiskusi dan menghasilkan gambaran untuk saya hari ini. Baik Pak Aslam, terima kasih. Saya akhiri sesi diskusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Rahman. Ya, Waalaikumsalam Ibu Rahma. Pak Rahman sudah selesai coaching dengan Pak Aslam dengan posisi coach. Olehnya itu sebagai manusia kita akan terus mengembangkan diri. Menurut Pak Rahman, apa yang kira-kira Pak Rahman ingin kembangkan pada proses coach ini? Ya, pada proses coaching saya kali ini, saya masih merasa kurang pada pengembangan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih kritis atau pertanyaan yang lebih berbobot. Saya di sini masih merasa belum hadir sepenuhnya untuk mendengarkan dengan aktif terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami Pak Aslam tadi sebagai coach. Baik, Pak Rahman sudah menjalankan coaching dengan alur cerita. Bapak sudah melakukan hal yang terbaik untuk membantu Pak Aslam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Sama Pak.